Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Fitra Ibrahim. Saya merupakan salah satu mahasiswi semester 3, kelas 3B, Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Agraria. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis hak atas tanah dalam hukum agraria. Tetapi karena keterbatasan waktu, maka dari 7 jenis hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, saya hanya membahas satu jenis hak tanah saja, yaitu hak guna usaha. Sebelum masuk ke jenis-jenis hak atas tanah dalam hukum agraria, saya akan membahas dulu apa sih itu hukum agraria. Perlu teman-teman ketahui bahwa definisi hukum agraria itu tidak bersifat tunggal. Untuk itu, dalam mengetahui pengertian dari hukum agraria, saya merujuk pada pendapat ahli. Saya menggunakan pendapat dari Bapak Budi Harsono. Menurut Bapak Budi Harsono, hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mengenai agraria. Agraria ini meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan dalam batas-batas yang ditentukan, serta mengenai ruang angkasa. Pasal yang mengatur jenis-jenis hak atas tanah dalam hukum agraria adalah pasal 16 dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut UUPA. Pasal 16 ayat 1 UPA menyebutkan 7 jenis hak atas tanah, yaitu yang pertama hak milik, yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak pakai, yang kelima hak sewa, yang keenam hak membuka tanah, dan yang terakhir yaitu hak memungut hasil hutan. Dari jenis hak atas tanah di atas yang telah saya sebutkan tadi, saya hanya akan menjelaskan satu jenis hak tanah saja, yaitu hak guna usaha. Hak guna usaha atau HGU diatur dalam pasal 28 UU PA. HGU adalah hak untuk menguasai tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama, dapat diberikan hak guna usaha untuk paling lama 35 tahun atas permintaan pemegang hak dan mengikat keadaan perusahaannya. Jangka waktu hak guna usaha dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang dapat mempunyai hak guna usaha adalah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak guna usaha hapus karena 1. Jangka waktunya berakhir, 2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, yang ketiga karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, yang keempat dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, yang kelima dicabut untuk kepentingan umum, yang keenam diterlantarkan, dan yang terakhir adalah tanahnya musnah. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Atau ada kekeliruan dalam proses penyampaian materi tadi, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Saya Diana Fitra Ibrahim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.